Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya akan menyampaikan profil ya seorang lulusan terbaik Akmil 99, pensiun dini di pangkat Letkol ya setelah 20 tahun berdinas. Kemudian beliau menjadi menteri ya atau masuk ke kabinet Pak Prabowo. Nah, ini ada sedikit profilnya biar saudaraku paham semuanya. Ya, beliau ya lettingan saya, teman saya, sahabat saya, dan beliau sekarang atas nama Muhammad Iftita Sulaiman Surya Nagara. Lahir pada tanggal 10 Maret 1977. Beliau seorang pengusaha, investor dan konsultan serta veteran TNI Angkatan Darat. Ya, beliau lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1999. Ya, peraih penghargaan Bintang Adi Makayasa dari Presiden Republik Indonesia dan dikenal sebagai pakar dalam bidang kavaleri. Reformasi TNI mengamanatkan militer untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik dan bisnis. Untuk itu, sebagai konsekuensi dari aktivitasnya dalam dunia bisnis, politik, negara, dan usahanya mengembangkan jaringan internasional, Surya Nagara memutuskan pensiun dini setelah dinas 20 tahun di militer. Pasca pensiun, Muhammad Iftita mengakuisisi beberapa perusahaan investasi dan konsultan yang ia gagas dan rintis bersama para mitra bisnisnya. Saat ini ia mengembangkan berbagai perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, energi, dan usaha lainnya. Selain pebisnis, beliau juga adalah praktisi, penulis, dan pengajar di beberapa institusi pendidikan. Pengalamannya di bidang investasi dilengkapi dengan pengetahuannya di bidang strategi dan geopolitik, pertahanan dan intelijen, keamanan nasional dan regional, serta perdamaian internasional. Riwayat hidupnya, mulai dari karir militer. Muhammad Iftita memulai karir sebagai komandan peleton di Yongkaf 8 Tank Kostrad hingga menjadi perwira seksi operasi. Lalu beliau dipindahkan ke Aceh untuk membentuk satuan baru, yaitu membentuk satuan baru Batalion Kavaleri 11 Kodam Iskandar Muda. Periode itu lebih banyak bertugas di medan tempur. Selama 3 tahun operasi Rencong pada tahun 2003 dan operasi pemulihan keamanan tahun 2004 setelah tsunami yang membawa berkah perdamaian Aceh. Penugasan beralih ke operasi bantuan kemanusiaan pada tahun 2005. Pada tahun 2006, beliau terpilih sebagai penjaga perdamaian di Lebanon. Mulai kontingen Garuda 13A UNIFIL. Beliau juga terpilih menjadi perwakilan UNIFIL bersama perwira India dan Polandia. Sebagai pembawa bendera PBB dalam Hari Nasional Italia tahun 2007 di Roma, Italia. Pulang dari Lebanon, Surya Nagara ikut membidani dan membangun Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI di Sentul, Bogor. Tahun 2010, Mabes TNI menugaskan Surya Nagara sebagai instruktur internasional pertama TNI di bidang misi pemeliharaan dan perdamaian. Bersama instruktur dari Jerman dan Australia, beliau melatih 35 perwira dari 11 negara di Newcastle, Australia. Saat mengembangkan PMPP TNI, beliau juga ditugaskan sebagai staf pimpinan di Mabes TNI, baik sebagai staf pribadi Kasum TNI maupun Panglima TNI. Sebelum akhirnya ia ditarik ke Istana Negara untuk membantu tugas-tugas presiden. Pada masa itu, Muhammad Iftita juga diberi kesempatan menjadi wakil TNI dalam program The Young Future Leader dari pemerintah Australia tahun 2012 dan dari pemerintah Korea Selatan tahun 2013.
Selain aktif sebagai perwira lapangan melalui penugasan operasi dalam dan luar negeri, menulis menjadi hobi yang ditekuni Muhammad Iftitah Suryanagara. Seperti tulisan yang berjudul TNI Angkatan Darat menjadi tentara kelas dunia, mungkinkah? Yang diterbitkan majalah jurnal Yudagama, Vol 33 nomor 1 edisi Maret 2013. Beberapa tulisan sebelumnya adalah Membangun Sikap Kewaspadaan Generasi Muda 2002, Pendayagunaan Public Relation TNI untuk Mengembalikan Citra TNI di Masa Depan 2002, Konsepsi Teritorial bagi Satuan Kostrad 2003, Konsepsi Penyelesaian Konflik Aceh secara Damai 2004, Strategi Public Relation TNI di Daerah Operasi Tempur 2005, dan TNI dan Bencana Alam, Upaya Mitigasi untuk Mengurangi Risiko Bencana 2006. Melalui tulisan-tulisan ini, Muhammad Iftitah Suryanagara mendapatkan penghargaan sebagai penulis terbaik di tingkat Kostrad, TNI Angkatan Darat, dan TNI. Tidak hanya mengisi ruang pemikiran di internal TNI, Muhammad Iftitah Suryanagara juga menuangkan pemikiran dan gagasannya di Surat Kabar Nasional sejak berpangkat kapten. Tulisan pertamanya di Harian Nasional adalah Negosiasi Secangkir Kava di Siraj 2010 Kompas, dan Australia Indonesia Formalizing Military Diplomacy 2012 Jakarta Post. Sebagaimana dituturkan dalam artikel Kenapa Saya Menulis, beliau mengakui hobi menulisnya didasari oleh pemikiran bahwa dua kualitas terpenting dalam dunia militer profesional adalah knowledgeable dan open-minded leadership. Menurutnya, hal itu tersebut dibuktikan oleh Mayor Jenderal Clausewitz Prusia, kemudian Kapten Leaderhart dari Inggris, Jenderal Besar Ahmad Nasution dari Indonesia, dan Jenderal Sun Tzu dari Tiongkok. Nama-nama tersebut memberi kontribusi yang sangat besar lewat karya tulisnya dan menjadi rujukan bagi institusi militer di seluruh dunia. Berbeda dengan profesi lainnya, ia sependapat dengan Samuel P. Huntington bahwa profesionalisme militer bukan semata-mata soal keahlian dan kemahiran, melainkan juga soal loyalitas, jiwa korsa, dan tanggung jawab kepada negara. Karena itu, Muhammad Iftitah Suryanagara mengatakan bahwa militer profesional harus mengedepankan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibentuk melalui pendidikan dan dunia literasi selain penugasan di lapangan. Pada tahun 2015 hingga 2016, saat mengikuti pendidikan di US Army Command of General Staff College Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat, Muhammad Iftitah aktif dalam organisasi Senat Mahasiswa bersama 8 perwira lainnya, mewakili 109 perwira dari 90 negara. Atas prestasi akademiknya, ia juga mendapat penugasan sebagai asisten operasi dalam Joint Military Exercise Eagle Owl, latihan militer gabungan antara pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Di akhir pendidikan, ia dinominasikan sebagai peraih penghargaan General Dwight D. Eisenhower Award atau lulusan terbaik. Nah, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan yaitu pada tahun 1995 sampai 1996 itu tingkat persiapan bersama Institut Pertanian Bogor atau TPB IPB. Kemudian 1999 lulus dari Akademi Militer. Tahun 2000 ya sekolah dasar kecabangan kavaleri. Ya, dan kursus Combat Intel. Tahun 2001 kursus perwira Polati Multicorps. Tahun 2003 kursus perwira staf. Tahun 2009 sekolah lanjutan perwira Multicorps di India.
Tahun 2011, S1 Pertahanan dari Indore University, India. Tahun 2015, yaitu ikut seskoad di Amerika dengan nama US Army Command General on Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Tahun 2016, mendapat gelar S2 Master of Arts in Leadership and Management di Webster University, Kansas. Kemudian tahun 2021, S3 kandidat doktor bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran, Bandung. Nah, adapun riwayat dalam jabatan militer, tahun 2000 sampai 2001, Komandan Peleton 2 Kompi Tank 81 Yongkap 8, Divisi Infanteri 2 Kostrat. Tahun 2001 sampai 2003, Komandan Peleton 1 Kompi Tank 81 Yongkap 8 NSW, Divisi Infanteri 2 Kostrat. Tahun 2003, Perwira Seksi Operasi Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC TNI. 2003 sampai 2004, Perwira Seksi 2 Operasi Yongkap 8 NSW, Divisi Infanteri 2 Kostrat. 2004 sampai 2005, Perwira Seksi 2 Operasi Yongkap 11 MSC Kodam Iskandar Muda. 2005 hingga 2006, Perwira Seksi 2 Operasi Yongkap 8 Divisi Infanteri 2 Kostrat. 2006 sampai 2007, Wakil Komandan Kompi B Yon Mekanis Kongga 13A Unifil Libanon. Berarti penugasan luar negeri. Tahun 2006 masih 2007 juga menjadi Komandan Kompi Tank 83 Yongkap 8 NSW Divisi Infanteri 2 Kostrat. Tahun 2007, Komandan Kompi Tank 13 Yongkap 1 BCC Divisi Infanteri 1 Kostrat. Tahun 2007 hingga 2008, Komandan Kompi Kavaleri Pengintai 1 berdiri sendiri Divisi Infanteri 1 Kostrat. Tahun 2008 hingga 2009, Kepala Seksi Personil Sespri Kasum TNI. 2009 sampai 2011, Kepala Seksi Siap Operasi Direktorat Perencanaan Operasi PMPP TNI. 2011, Kepala Sekretariat Panglima TNI. Kemudian 2011 hingga 2015, Pembantu Asisten Sespri Presiden RI di Pak SBY. Dan di situ saya pernah ikut Pak Tita itu 2014. Lanjut, 2016 sampai 2017 menjadi Komando Batalion Kavaleri 4 KC Kodam 3 Siliwangi. 2017 hingga 2019 dosen tetap Universitas Pertahanan. Sekarang 2024 menjadi menteri. Demikian kawan, riwayat hidup sementara mungkin belum lengkap, tapi ini yang ada dulu. Sukses selalu, Asif Tita menjadi menteri. Pap mereka.